yang buta, yang tidak mendengarkan Tuhan. Iya betul. Udah dibilang bangsa Arab itu dia tidak mendengarkan Tuhan sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka pagan, Bang. Iya, dan bangsa orang ini betul kan? Betul, satu betul. Dan kedua, mereka itu ayatnya hafal-hafalan dan mendengarkan perintah dari manusia. Kan seperti ajaran Nabi Muhammad itu. Nah, jadi kan sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya menghafal. Ketika mereka sekarang juga kan? Belum, bentar. Jadi, Bang ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya sudah menghafal sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Makanya ibadah mereka ketika mereka tawaf tuh ya di sekeliling Ka'bah sebelum Islam datang, mereka budayanya seperti apa? Menghafal perintah dari pemukanya agar penyembahan berhala tersebut dihafalkan. Lapasnya kayak gimana? Makanya dibilang kitab Anda bangsa tersebut ya itu berbudaya bangsa yang menghafal ibadahnya perintah manusia. Coba lihat pagan Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu datang. Pemuka mereka seperti apa? Mengajarkan kepada orang-orang Quraisy perintah dari pemukanya sendiri syair-syair agar dijadikan ibadah kepada penyembahan Lata, Mana, dan Uzza. Mereka menghafal perintah manusia. Itu gak ada lagi bang selain bangsa Arab itu. Iya, bangsa Arab tadi bangsa yang buta dan bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan kan seperti itu di sini kan. Jadi setelah Nabi Muhammad juga menurunkan kami bilang tadi firman Allah itu juga orang itu menghafal sampai sekarang bang. Ya, yang dihafal kan bukan perintah manusia. Ya kan setelah Nabi Muhammad turun. Iya kan banyak perintah dari Muhammad di situ dihafalkan untuk manusia, iya kan? Ada nggak perintah Nabi Muhammad ya ketika dia mengatakan Al-Quran itu bahwa ini dariku? Nggak ada. Jadi dari Allah katanya kan kita nggak tahu kapan dia jumpa sama Allah. Iya kan dia dari Allah, dari wahyu Tuhan, makanya ciri-cirinya dia tidak dapat membaca jawabnya. Berarti bukan dari dia gitu. Setelah itu nggak ada Nabi Muhammad Al-Quran ini berasal dariku, nggak ada. Dari Tuhan. Tapi Quraisy sebelumnya, bangsa Arab sebelumnya, mereka menghafalkan ibadah mereka dari pemuka mereka yang belum diutus Nabi, lalu melakukan penyembahan terhadap berhala. Tuh. Jadi itulah yang abang bilang tadi. Abang sebenarnya di sini abang menunjukkan bahwasanya bangsanya Muhammad itu setelah sampai sekarang kan tidak menyembah Tuhan, kan seperti itu. Terus keduanya juga dia melafalkan ayat dan perintah dari manusia seperti itu kan? Iya, betul. Satu-satunya bangsa Arab jadi nggak ada lagi. Iya, jadi yang benar di hadapan Allah itu bukan bangsa Arab, Bang. Ya, jadi bangsa apa? Kan? Kalau ada bantahannya. Jadi kalau menurut aku yang berkenan di hati Tuhan itu kan abang tahu bangsa apa, Bani Israel kan? Lah, tadi kan udah dibilang Bani Israel itu akan diberikan kemuliaannya kepada bangsa lain. Kok bolak-balik Anda? Mana ada dibilang di sini Tuh, makanya tadi dibaca saya berikan tadi Matius 21 tadi. Mana ada dibilang di sini bangsa Israel akan dipindahkan kemuliaan? Mana ada? Tuh, kata Yesus kepada bangsa Israel tuh kayak gimana? Matius 21 nomor 43. Ayo. Gak nyimak kah dari tadi? Yesus aja ngomong bangsa Israel itu akan diberikan kemuliaannya kepada bangsa lain. Aduh, itu Yesus yang ngomong loh. Iya, di ayat 45 abang baca Min, ketika iman-iman itu abang baca selanjutnya bang. Abang biar gak comot-comot kita kan. Ya, ketika imam-imam kepala dan tuh orang Farisi kan. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, baca 4-4-nya perumpamaan. Apa itu?
Ayatnya kosong. Kok Dalam kurung kosong? semua. Kok Dalam kosong kurung ada ini, Bang? semua. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Itu artinya. Lah, itu apa maksudnya, Bang? Dari satu ayat itu. Nih, coba Anda perhatikan ya. Nah, Nih, apa maksudnya ini? Satu ayat dalam kurung semua, teman-teman. Buka kurung, tutup kurung. Satu ayat dalam kurung. Macam mana pula ini ayat? kenapa, Bang? Ayatnya kenapa emang kalau dalam kurung? Kaidah bahasa Indonesia apa, Bang? Di dalam bahasa Indonesia satu ayat itu tanda kurung semua. Itu untuk orang Parisi dibilang, Bang, bukan untuk orang Israel. Bang, kalau Anda, Bang, Abang tahu nggak? Kita Abang ini dari bahasa apa? Iya. Yunani kan? Iya. Coba Anda lihat teksnya di Yunani, nggak ada. Nggak ada. Matius 21:44 itu nggak ada teksnya. Apa teks aslinya nggak ada. Jadi dikosongkan 44. Dikosongkan lalu ditambahin LAI, buka kurung tutup kurung gitu. Ditambah tuh lah. Anda tahu ini ayat-ayat firman LAI ini. Iya, Bang, jangan gitu, Bang. Itu kan. Oh, saya bisa gitu, buktikan, Bang. Bang, ini firman LAI. Nggak ada ayatnya. Oh. Saya bisa buktikan. Gak usah. Bisa saya buktikan. Iya. Kalau Abang mungkin bisa buktikan, tapi aku nggak usah. Soalnya ini kan menambah-nambah atau mengurangi itu kan tidak boleh. Di sini udah tertulis dan kita harus taat. Ya iya, mau kayak gimana LAI yang tambahin, Bang? Udah tahu ayat-ayat Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambah, malah ditambahin LAI. Ya itu kan Seharusnya dosa mereka. Kalau Itu kan kosong dosa. kan biarkan kosong. Iya, maksudku kan itu kan dosa mereka, Bang. Bukan mesti kita menghakimi kan seperti itu. Gitu nah, jadi Bang. Nanti terjadi lagi nanti, Bang, di Yesaya tadi untuk kita kan buta dari bangsa itu kena pula kita nanti kan seperti itu. Nggak bisa membaca kena juga nanti kita kan menentang Tuhan itu kan sama seperti bangsa yang buta seperti yang Abang bacakan tadi. Jadi Bang ya, saya kasih tahu nih ciri-ciri ya bangsa yang buta akan Tuhan ya. Itu satu-satunya bangsa Arab yang mana ciri-cirinya ketika bangsa itu diberikan ya firman dari Tuhan, firman pertama, orang dari bangsa itu dia mengucapkan aku tidak bisa membaca. Dan sebelum nabi itu diutus, bangsa itu dia melaksanakan perintah manusia yang dihafalkan. Memang sebelum Nabi Muhammad diutus, pemuka-pemuka Quraisy itu mereka mengada-adakan syair, mereka bikin syair untuk ibadah mereka. Juga mereka mengadakan ibadah-ibadah bikinan mereka seperti berkeliling Ka'bah, menyembah Lata, Mana, dan Uzza. Tuh. Gak ada yang lain. Makanya diutus Nabi Muhammad itu ke tengah bangsa Arab tersebut, ke tengah bangsa yang buta itu. Jadi gitu. Nggak akan ada bantahannya itu, Bang. Abang mau cari kemanapun, ke atas gunung pun nggak akan ada bantahannya. Tapi sebelum Nabi Muhammad ada itu kan, Bang, Israel udah ada kan, Bang? Duluan Israel lah ada. Iya, jadi kayak gitu, Bang. Jadi tetap berpedoman ke Israel tadi kita kan, Bang? Kalau kita berpedoman kepada Israel artinya kita melawan Yesus. Bahwa bangsa Israel, kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa di luar Israel. Apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, coba Anda baca yang tadi. Kan 2143 tadi. Yang saya sampaikan kepada Anda. Iya. Jadi sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Padamu siapa? Dari bangsa Israel. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Dari bangsa Parisi. Parisi itu bukan bangsa, Bang. Parisi itu suku. Iya, tapi kan nggak ditetapkan itu. Bukan bangsa Parisi itu. Iya, maksud Abang kan tadi dari bangsa Israel akan ditetapkan ke bangsa yang lain kan gitu kan. Bangsanya kan nggak ditetapkan di situ, Bang. Jika tidak sesuai dengan firman Allah kan seperti itu.
Nggak ada kayak gitu. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, tuh, bahwa kerajaan Allah, yang punya kerajaan Allah pada zaman dulu, bang, kami aja mengakui itu adalah bangsa Israel. Ya Nggak ada udah. bangsa lain. Tapi kata Yesus, ya kerajaan Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Ya, jika Tuh. kenapa menurut abang lah dulu, kenapa mau dikasih sama bangsa lain? Apa masalahnya? Kan seperti itu. Saya tidak bisa berasumsi jika nggak ada jika di situ, Bang. Yesus hanya mengatakan kerajaan Allah itu yang dari Israel itu akan diberikan ke bangsa lain gitu. Nggak ada jika di situ Yesus mengatakan jika, nggak ada. Yesus mengatakan akan dikasih sama bangsa lain, tetapi kan ada halnya yang membuat makanya dikasih sama bangsa lain itu, Bang. Gak mungkin seperti itu aja tanpa ada salah orang itu yang pertama memuji Allah dikasih sama bangsa lain atau keturunan ular beludak yang tidak kenal sama Allah itu kan gak mungkin, Bang. Oke. Coba Anda baca sebelumnya. Kalau begitu. Yesus ngomong sama bangsa siapa itu? Ayo. Yang intinya kurasa nggak ada menuju ke bangsa mana dia itu, Bang. Yesus itu diutus hanya untuk Israel, Bang. Makanya saya bilang dia ngomong kepada Israel. Tidak, untuk bumi. Untuk bumi dia diutus, Bang. Abang bilang Untuk bumi dari mana pula kau berasumsi? Tidak. Kau Tidak mau berasumsi melawan aku, Yesus Bang. lagi? Nih, Enggak. lagi Yesus Kita nih. buka Coba, Matius coba, 1 coba. aja yuk. Kalau untuk bumi ini Bang. Mana Matius kau tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu bahwa kata kau Yesus untuk bumi itu mana? Untuk semua orang itu mana? Matius 1 ayat 22, Bang. Oh, Matius 1, 22. Apa katanya? Bacalah. Ya, aku membacakan ya, Bang. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Apa itu? Oleh nabi ya, bukan Tuhan ya. Difirman dulu kan Tuhan berfirman kan melewat nabi, Bang, gak langsung ke manusianya. Apa? Lagi apa? Sesungguhnya anak dari darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakannya laki-laki itu Immanuel. Enggak, yang kata Anda Yesus untuk semua orang tadi mana ayatnya? Ini ayat 21, Bang. Oke, kita baca ya. Abang tengok lah, nanti abang bilang aku mengada-ngada lagi. Matius 1 ayat Yesus 21. dikatakan untuk semua orang nggak ada. Oke, ini biar ku baca, Bang. Sabar dulu. Baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari orang berdosa. Mana Yesusnya dikatakan untuk semua orang mana? Iya, yang berdosa, Bang. Untuk bumi itu mana gitu loh. Iya, ini kan kita kan yang nggak kenal Tuhan ini orang berdosa kan, Bang? Oh, Bang, yang Anda katakan Yesus untuk semua tadi, untuk bumi tadi di mana itu ayatnya yang saya minta? Oh, ini ayatnya yang aku maksud. Ini 21. Untuk orang berdosa itu menurut saya itu semua bumi, semua orang. Oh, asumsi Anda berarti. Bukan. Ya Kan udah. dibilang itu untuk bukan, Bang, bukan asumsi, Bang. Kan dibilang ini untuk dosa mereka semua, bukan berarti Ya udah. bangsa di mana, di Arab, di apa, di selatan nggak ada. Ya, gini, saya jawab. Yesus menjawab kasih dalam Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca. Oh, Ustadz Wapi nggak bisa naik malam ini katanya. Dia ada jadwal. Ada WA saya tadi. Dua 24. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak ada. Dia ngomong untuk semua orang, nggak ada. Untuk Israel dia. Bukan.
domba-domba yang dari Israel ini memang peradaban manusia dari timur duluan, Bang. Kita belum ada Indonesia. Ya Bang. udah, masih baru kapan Indonesia? Masih dilawan juga Yesus oleh kau. Alah. Baca lagi. Satu lagi saya kasih ayatnya. Coba baca kan pasti Matius kan? 10. Ya, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Biar Anda yang baca. Matius Iya, 10 nggak apa-apa. nomor 5 sampai 6. Silakan dilawan lagi Yesusnya tuh. Silakan. Kok dilawan? Diikuti. Coba. Karena kan Coba. juga bagi kalian kan dia. Coba. Baca dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ke-12. Oke, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke jangan ke bangsa lain. Yesus menegur jangan ke bangsa lain. Dan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah iya, dari umat Israel aja, bukan ke bangsa lain Yesus itu. Lalu Anda katakan untuk bumi, mimpilah Bang. Yesus aja ngomong dia menegur, jangan sampai ajaran dia diajarkan keluar dari Israel. Mana sih? Mau melawan lagi dengan Yesusnya? Enggak melawan lah. Siapa yang berani melawan? Kan kan dia kan siapa yang berani melawan? Orang Arab aja gitu. Enggak. Orang Arab aja enggak berani melawan kok, apalagi orang Indonesia kok baru semalam merdeka Indonesia kan. Ya gini aja Bang, Anda cari dulu ya penyampaian dari saya tadi. Ya, pelajari ayat-ayat yang saya bawakan tadi. Bangsa yang diberikan kerajaan Allah di luar bangsa Israel yang kata Yesus. Anda teliti itu bangsa mana? Kan dia tuh ada perjalanannya dari Sion ke Paran. Paran itu di mana? Kan di situ Anda bisa mengetahui letak geografisnya ada. Gitu. Iya, tapi nggak ada tertuju sama bangsa Israel apa ya, Bang? Apa namanya nih? Arab ya, nggak ada tertuju situ, Bang. Ya, kalau tidak tertuju dari bangsa Arab, makanya Anda minta saya minta Anda teliti gitu. Adakah data selain bangsa Arab gitu? Karena satu-satunya bangsa yang mempunyai ciri itu hanya bangsa Arab. Gak ada yang lain. Enggak lah. Banyak juga. Di bumi dulu kan yang banyak orang tidak mengenal Tuhan. Termasuk Iran juga, Hezbollah juga. Iya. Gini, kalau Anda ngotot silahkan Anda tampilkan datanya. Kalau Anda melawan Bible Anda sendiri gitu, tampilin datanya. Tidak melawan. Gini Bang. Kalau kan Anda bilang tidak melawan, iya. Ya udah kan gini, kalau Anda tidak melawan, kata Anda, tadi kan saya menyebutkan ciri-cirinya itu hanya di bangsa Arab. Silahkan Anda cari bantahannya. Oh, itu juga terjadi dari bangsa lain gitu. Entah dari bangsa Indonesia punya ciri-ciri itu juga, silakan. Ya. Gitu. Enggak Bang. Enggak Bang. Kalau Indonesia baru semalam ada Bang. Ya makanya, jadi nggak bisa sementara ini kita tidak bisa berasumsi dulu bahwa itu bukan bangsa Arab, tapi ciri-ciri tersebut mengarah ke bangsa Arab gitu. Kalaupun ada ya ciri-ciri itu juga dimiliki oleh bangsa lain, silahkan Anda ngotot sama saya gitu. Bukan berarti Anda ngotot, oh itu bukan bangsa Arab, tapi omongan Anda doang. Mana bisa kayak kan, gitu. Iya, tapi kan Abang berasumsi kalau itu tujuannya ke bangsa Arab. Namun di Yesaya ini tidak dikatakan ke bangsa Arab. Saya tidak berasumsi itu tertulis di Yesaya ciri-cirinya. Kan gitu. Ciri-cirinya iya, namun bukan ditujukan ke bangsa Arab. Ya udah. Karena kalau Muhammad tidak. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Dari Kejadian sampai Wahyu, Bang, bukan hanya Yesaya yang tertulis di sini, namun di sini tidak ada menyebut-nyebut yang itu namanya Nabi Muhammad atau Arab, tidak ada, Bang. Iya. Bang, ciri-cirinya hanya merujuk ke bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Sudah saya bilang ciri-cirinya. Tidak, masih banyak Bang bangsa lain. Bukan berarti ya Yesaya mengatakan di situ ada Nabi Muhammad, ada bangsa Arab. Enggak.
Tapi ciri-cirinya di dalam Yesaya itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, paham kan? Nah, kalaupun Anda tidak sepakat ciri-ciri itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, silahkan Anda cari data yang lain bahwa ciri-ciri yang disebutkan Yesaya itu juga terjadi di bangsa lain. Contoh bangsa Indonesia kah, bangsa Cina kah? Silakan. Iya, nggak. Jangan dia. Iya. Iya, maksudku kan Gitu. seperti ini Bang. Kalau dia tidak tertuju ke suatu bangsa atau negara di sini kan bisa aja dia ke bangsa Romawi sana yang lebih duluan daripada Arab kan, ataupun ke Ya kan itu kan Bang. Kata itu kan Anda kan dari bisa ke Abang bangsa kan? Romawi, betul? Bisa aja kan? Atau Nah, Palestina tunjukkan atau apa kan? Bang, gini, tunjukkan ya kata Anda dari bangsa Romawi, tunjukkan bangsa Romawi itu bangsa yang buta ya, terus dia mempunyai firman Tuhan yang dikatakan kepada orang Romawi. Orang Romawi itu menjawab dia tidak dapat membaca, dan budaya Romawi itu budaya bangsa hafalan. Tunjukkan sama saya. Jangan Anda berandai-andai bisa aja bangsa ini, bisa aja bangsa itu. Enggak ada batas. Ya. Ya, tapi Abang kalau tarik ke diri Abang sebagai Muslim, Bang, Abang bilang itu bangsa Arab itu yang dibilang itu Nabi Muhammad itu bangsa Nabi Muhammad itu tidak mendengarkan perintah Allah ataupun tidak ini, Bang, itu ya menurut saya sih betul, benar. Sampai Ya sekarang udah. masih menghafal-hafal, masih benar, Bang, benar. Masih menghafal sampai sekarang, Bang. Ya Makanya nggak paham ya umatnya udah. itu apa tujuan Allah. Ya betul. Berarti betul ya di dalam kitab Yesaya bahwa kerajaan Tuhan itu akan diberikan ke bangsa Arab, dan Anda mengiyakan, udah beres. Masih menghafal, Bang, sampai sekarang, Bang. Umatnya pun belum tahu semua Nggak hafal apa-apa. arti Al-Quran. Itu kan Anda akui dan udah ada ciri-cirinya, silahkan gitu. Kalau bangsa Arab itu budayanya menghafal, ya saya akui dia menghafal memang. Sebelum Nabi Muhammad turun pun bangsa Arab itu budayanya menghafal. Termasuk Iran juga, Bang, Iran. Jangan Abang bilang cuma Arab. Enggak, Iran juga seperti itu, Bang. Ya udah Anda Bang kalau mau ngotot bangsa ini bangsa itu, tunjukkan datanya. Karena kan saya menyampaikan data tersebut ya di dalam ciri-ciri ya saya itu hanya tertuju kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab. Nah, kalau Anda mau melawan ciri-ciri dari ya saya bangsa Persia, bangsa Iran, bangsa Romawi, tunjukkan ciri-cirinya, beres gitu. Ya. Oke. Kalau menurut Abang itu bangsa Arab pun nggak apa-apa, sama aku nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting imanku tidak longgar. Bang. Gak apa-apa ya, terserah. Itu kan kalau iman itu kan hak Abang, mau ikut kitab Abang atau membantah kitab Abang kan saya nggak ada hak. Ya, lagian pun saya tidak pernah membantah, Bang. Tidak pernah membantah kok. Apa aku bantah Yaudah, kitabku nih. sendiri? Sekarang saya mau tanya Bang, Oke. boleh? Gimana? Buka Oke. Matius 26 nomor 18. Baca dulu. Ya. 6:18, Bang, ya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Yanu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ada apa dengan itu, Bang? Siapa si Anu? Siapa namanya si Anu? Saya bingung Bang, enggak sampai sekarang saya nyari siapa tuh si Anu. Contoh ya kayak gini. Bang siapa? Bang Simatupang ya. Iya, Bang Bang Simatupang. Ya. Kirimkan ke tengah kota pulpen ini kepada si Anu, katakan pada dia. Kira-kira Anda ke tengah kota nyari si Anu itu dapat nggak? Siapa si Anu? Makanya saya mau tanya sama Anda, siapa si Anu? Namanya siapa si Anu? Oh. Dia punya kitab kok nggak jelas sama sekali kau ini.
Kenapa kok jelas? Jangan bilang gitu ah. Ya, Nanti. iya kalau jelas siapa si Anu? Nama si Anu siapa si Anu? Aku nggak tahu bang siapa nama si Anu bang. Lah, kalau abang nggak tahu ngapain kitabnya nggak jelas Anda imani bang? Wah, enggak lah. Iya. Ini kitab ini kan perkataan Tuhan, nggak boleh diapa. Loh, Nggak boleh ditentang apalagi ini. perkataan Tuhan bang? Perkataan Tuhan aja kagak jelas kayak gitu. Mau gimana dituhankan? Iya, Perkataan si Tuhan Anu kata itu Anda. kan. Gimana? Ini kan translate ini bang. Ini kan translate kan bisa aja Ya, ada iya. namanya si Anu di sana kan pada posisi itu apa abang tahu di sana kondisi dia bicara pada saat zaman Yunaninya Tuhan sudah Yesus? sudah saya baca bang, nggak ada juga itu namanya si Anu itu siapa nggak ada. Iya. Bayangkan, nggak ada si Anu itu siapa namanya. Itu bukan translate dari kitab asli Yunani. Jadi dari kitab asli apa dibilang di situ? Sama siapa dibilang? Nih, saya bukakan buat Anda ya dari kitab asli Oke. si Anu. Nih. Bang. Bentar ya, saya bukakan dulu ayatnya. Nih Bang. Ini si Anu ya. Nih. Ini si Anu betul nggak? Tuh. Ya. Nih. Mana ada? Mana bang? Dena bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya Dena. Dibacanya Dina. Artinya apa tuh? Si Anu. Bukan dari Matius tadi 26 ayat 18. Ini Matius bang. Ini Matius. Nah coba Anda lihat tuh. Matius kan 26:18. Ya. Nih teks aslinya. Nih teks aslinya kalau Anda mau tahu nih. Ada nih Greek-Greeknya. Ya. Di bawah. Nah, kita lihat aja nih. Si Anu. Tuh. Oh. Nggak ada bahasa aslinya. Tetap juga si Anu. Ya udah si Anu itu bahasa pasti aslinya namanya Dena. bang. Iya, pasti Dena itu artinya si Anu orang lain gitu. Katakan kepada dia, kan ada orang ataupun namanya itu bang. Aku kan nggak tahu. Iya, ngapain kalau abang gak jelas kayak gini kitabnya dimanipulasi? Bukan dimanipulasi loh bang. Ini kan si Anu maksudnya kan itu kan nama orang. Mungkin nama orang pada saat itu kan kita berdua nggak ada situ. Iya, kalau nama orang siapa namanya? Si Anu. Ih, kok bandel kali si Anu namanya. Kok nama orang si Anu bang? Loh, kan kita kan mengertikan bahasa Indonesia bang. Memang namanya si Anu, cemana kita bikin? Oh, ada emang di KTP orang namanya si Anu gitu. Ya, di sini memang ngeri bang kalau Indonesia kalau ditranslate bang. Namun kan apa? Loh kok? Yang berat nggak punya nama. Iya, siapa tuh bu? Si Anu bu. Ya memang si Anu namanya. Si Anu. Kok jadi abang? Kok jadi pengertian bahasa Indonesia ya si Anu itu siapa gitu kan? Ini enggak memang si Anu namanya bang. Coba bang kayak gini ya, saya kayak gini ya. Di HP ya bang ya. Bang Simatupang kata saya. Bang Simatupang. Abang Simatupang bawa HP ini ke tengah kota. Ya. Suruh kasih kepada si Anu. Iya, saya pergi gitu. ke kota. Saya pergi ke kota dan saya kasih Nih, kepada HP si ini. Anu. Iya. Si Kasih HP Anu abang itu kata kepada saya. si Anu. Iya. Ku kasih sama Siapa si Anu? Mana Siapa si Anu di tengah kota bang? Si Anu ada namanya situ si Anu bang. Keturunan India. Kan? Si Anu di tengah kota berapa banyak si Anu tengah kota? Udah ditujukan itu bang udah ditujukan itu sama si Anu itu nama orang itu bang. Si Anu iya. Udah ngerti aku ya memang nama kocak orang. Kali. Kocak kali nama orang si Anu. Berarti di KTP-nya si Anu gitu. Iya. Di kakaknya juga si Anu bang. Si Anu di situ ku tengok itu pada zaman itu bang. Pada saat itu aku udah ada bang. Udah ada abangnya. Udah.
Memang gak jelas ini. Memang namanya si Aduh, Anu, cuma Bang. kita bikin. Kan nggak mungkin bang. Jadi abang tadi pergi ke aslinya kan. Pengertiannya si Anu. Jadi ditulis Iya. di kitab Indonesia namanya juga si Anu. Apa masalahnya sama kita? Kan tetap si Anu namanya. Masalahnya itu perkataan Yesus. Masa Tuhan berkata yang kagak jelas, Bang? Iya, perkataan Yesus memang namanya si Anu bang. Contohnya kayak si Matupang ini bang, si Matupang. Ya udah si Matupang ditulis di situ bang. Nggak mungkin. Kalau si Matupang ada namanya si Matupang kan gitu. Iya, iya. Ya ini si juga Anu sih, ini kalau si ada Anu nih, Bang. siapa? Iya, si Anu namanya ANU, Anu gitu. Bikin ketawa aja. Aduh. Gak ketemu Iya kan? juga saya jawabannya sama abang nih, dah. Si Anu namanya bang. Kocak. Si Anu namanya. Udah namanya si Anu gitu Iya, aja betul. gitu ya. Iya bang, iya. Pas. Kan abang udah translate tadi bahasa asli kan? Apa di situ tadi bang? Si Anu kan bang? Si Anu ya Dena, si Anu. Iya betul. Ya, jadi real dia bang. Nggak ada manipulasi di situ bang. Pas itu. Aduh, sakit kepala saya ketawa. Aduh. Iya, itulah jawaban abangnya ya teman-teman, kita hargai jawabannya ya. Aduh. Iya, aduh. Ada aja. Ada lagi bang yang mau Anda tanyakan? Oke, aku cuma sekian aja. Tadi pertanyaanku sama abang kan cuma itu. Memang Iya. ingat aja, Nabi abang dari mana? Itu pertama, suku apa? Kan gitu pertama kan? Terus satu lagi bang, Nabi terakhir abang siapa? Itu aja ya. Iya. Kan abang udah saya jawab tuh ya tadi ya. Semoga bermanfaat jawabannya gitu. Aduh. Jangan bang, mimpi nanti abang sama si Anu. Iya, Nama makanya itu, Bang, kalau nama. mimpi saya si Anu. Udah lama sekali saya mencari si Anu. Heran saya. Memang si Anu Udah namanya 1 bang. tahun ini. Iya. Iya, Udah memang si gini Anu. aja bang, bilang aja LAI. Nanti kalau tahun depan gak jelas siapa si Anu, itu revisi lah. Enggak, memang si Anu namanya bang. Memang si Anu namanya. Aduh. Sakit perut saya ketawa teman-teman yang di YouTube juga. Itulah abang abang ini kan ini kan tadi kan abang bahas ini tadi bangsa yang buta. Itu jangan kita ketawa bang, nanti dibilang kita sama Allah nanti bangsa yang buta. Iya. Nggak boleh. Saya yang bikin ngakak itu si Anu ini bang. Saya nggak ketemu sampai sekarang si Anu ini. Sebenarnya ada satu lagi bang yang bikin ngakak gitu. Waduh, apa tuh bang? Coba kau buka Wahyu 10 nomor 10. Ini abang ini mencomot-comot ini ya. Oh, saya itu pendeta bang, pendeta USPI. Jadi hafal kitab Anda itu, namanya ya pendeta USPI. Amin. Pasti. Iya. Amin. Amin. Dia mengimani juga Iya. Alkitab kan gitu. Maksudnya pendekar tauhid. Oh. Wahyu berapa tadi bang? Wahyu 10 nomor 10. 10 ya. Baca lah. Ini nggak apa nih, nggak menyinggung lain lagi nih. Lalu aku mengambil Alkitab itu dari tangan malaikat itu dan di dalam mulutku dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Oh, itu kenapa bang? Kitab dimakan bang, kitab dimakan. Ya. Ini kan katanya di sini ya, nih ada orang makan kitab, ada orang makan buku gitu, nih bang. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ini kitab dimakan gitu loh bang. Di dalam mulutku ya kitab tadi rasanya manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit. Pahit perutnya gitu. Ini siapa yang makan kitab gitu loh? Ada manusia makan kitab kah?
Ayo. Kalau rayap makan kitab ya wajar lah rayap. Itu kalau Ini rayap. Ya, Bang, ya. perumpamaan ini bang. Perumpamaan kayak gimana? Itu kan jelas-jelas di situ lalu aku mengambil kitab itu. Mengambil itu bukan perumpamaan, Bang. Mengambil kitab. Pasti. Artinya dia mengambil sebuah buku. Oh, pasti iya. Ini iman kita, kepercayaan kita untuk membahas seperti ini belum bisa ini bang kayaknya. Abang belum paham ini kan bang ya? Gini aja Bang supaya kita deal. Berarti yang makan buku itu si Anu. Gitu aja dah ya. Si Anu makan buku. Gitu aja Bang. Udah beres. Abang pun belum paham ini kan bang? Belum paham abang ini kan? Makanya saya nanya siapa yang Iya. tukang makan kitab di situ? Ini malaikat maut ini bang. Malaikat apa nih? Malaikat maut si Anu. Aneh-aneh kita abang ini sih. Ada yang makan kitab. Ya udah yang makan kitab tuh si Anu aja kita jawabnya. Nanti cari ya. Belum sampai ilmu kita ini bang. Ilmu kita belum paham ini bang. Kita masih tahu ya inilah bang. Kekurangan masih kita tahu ini bang. Iya. Kalau dia belum tahu dipelajari di nanti aja jawabnya. Iya, Oke? iya. Maksud aku kan seperti ini bang. Ini aja kita udah ada translate, kita masih bingung. Apalagi nanti menghafal gitu maksudku bang. Susah. Bahkan Ya. Bang selain si Anu, ada yang makan kitab. Di kitab Anda tuh Bang ya, lagu Doraemon pun ada. Lagu Doraemon pun ada yang saya baca tuh Bang ya. Terus ya di kitab Abang tuh ya, Tuhan Abang pun dia punya tato di paha itu Yesus. Mana ada. Nggak percaya dia. Nih, Yesus bertato di paha. Kapan mana dia? Mantul. Coba, bentar. Abang ini banyak orang Kristen nonton ini loh bang. Jangan abang nanti kena geruduk abang nanti. Ya iya. Hati-hati. Bentar, nih saya kasih ayatnya. Enggak, abang ini. Ya. Abang ini. Coba Anda buka Wahyu 19 nomor 16. Ini wahyu lagi abang ini mencomot ini. Diwayu semuanya. Nih Bang. Wahyu berapa tadi? Bang, wahyu berapa? nih? Wahyu 19 nomor 16. Yesus bertato di paha. Ini nabi Nih, palsu nih, mungkin nih, bang. Nabi palsu kayaknya nih bang. Ini Abang saya percaya, baca Bang? aja ya sama abangnya. Oke, coba. Dan pada jubahnya dan pahanya, jubah dan paha nih Bang ya. 19 ayat Abang 9. pelanggaran. Wah, Wahyu 19 nomor 16. Pelanggaran abang tuh. kenapa ya? Aduh. Pelanggaran tuh Bang. Sayang banget abangnya pelanggaran. Nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kayak gimana tulisan di paha tuh pakai apa?